salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyadil anbiya wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin muhtar wa alihil arham wa ashabil ahyan adada ni'amillah wa ridwanin amawat. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan penasehat Musyawarah Darul Jannah Bapak Haji Rahman, yang saya hormati rekan-rekan pengurus Musyawarah Darul Jannah dan seluruh pengurus jajaran lainnya, yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Musyawarah Darul Jannah dan juga seluruh jajaran pengurusnya, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah yang pada kesempatan hari ini hadir di mushola yang kita cintai ini dalam rangka yakni mensyukuri karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi semua bahwa malam hari ini dalam rangka untuk menyambut kedatangan pergantian kalender Masehi dari 2023 menjadi 2024. Jamaah rahimahullah, suatu keniscayaan hidup kita di dunia ini waktu demi waktu, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, dan akhirnya pergantian tahun. Suka tidak suka kehidupan kita itu akan mengalami satu perubahan, akan mengalami satu perubahan. Masa kecil kita akan berbeda, masa kecil kita dahulu dengan masa kecil kita, masa kecil anak-anak kita. Masa tua kita juga akan berbeda juga dengan masa tua orang tua kita masing-masing. Jadi waktu itu yang benar itu, waktu itu terus berjalan, tidak berputar. Kalau yang berputar kan jam kita ya. Berputar dari jam 1 kembali lagi ke jam 1. Itu namanya berputar. Tapi waktu kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini itu disebut dengan perjalanan kehidupan atau waktu kehidupan, di mana kita dahulu tidak ada, menjadi ada di dunia ini. Setelah kita mengalami kehidupan, proses kita kehidupan di dunia ini, maka kita sewaktu-waktu tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan kepada yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita semua akan kembali kepada Sang Pemilik.
Itu artinya perjalanan waktu. Dan setelah itu kita akan masuk ke dalam alam lain, yaitu alam barzakh atau alam penantian. Dan di situ waktunya tidak ada yang tahu berapa lama kita berada di alam barzakh, alam kubur. Maka oleh karena itu, selagi kita dalam proses kehidupan kita di dunia ini, mari kita untuk saling ingat mengingatkan. Sesama muslim untuk saling ingat mengingatkan, untuk saling nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka momentum kita pada malam hari ini adalah kita ingin seperti itu, mengambil hikmah ma'idhah hasanah, pelajaran yang baik dari kehidupan kita. Jadi secara umumnya waktu itu dibagi tiga. Yang pertama adalah waktu kemarin. Waktu kemarin, hari ini hari apa, Pak? Minggu. Hari ini hari Ahad. Hari Ahad ya? Ya. Ahad, hari Ahad. Atau hari Minggu, hari Ahad. Kita biasakan mengucapkan hari Ahad karena hari-hari ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahad itu artinya satu. Hari pertama Ahad, kan Ahad, Senin, Isnin hari kedua. Ya, Selasa, Salisun hari ketiga. Rabu, Arba'un hari keempat. Khomsun, ya ini beda ya. Hari kelima hari Jumat diganti karena Jumat itu hari berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Makanya disebut dengan hari Jumat. Ya sebenarnya ya hari Jumat itu ya hari Kamis ya, maaf, hari Kamis, hari yang kelima, hari Jumat itu hari untuk berkumpulnya. Kemudian Sabtu hari ke-7, Sabtu, Sabi hari ke-7. Jadi hari-hari ini semuanya adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki waktu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan di dalam Quran yang sangat pendek yang saya bacakan di muqaddimah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, demi waktu. Nah, waktu yang tadi katakan yang pertama adalah waktu kemarin, waktu yang sudah berlalu. Waktu yang sudah berlalu, masa kecil kita, mulai dari kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perut ibu kita masing-masing. La ta'lamuna syai'an, enggak ngerti apa-apa. Sekarang sudah ngerti apa-apa. Sudah berlalu. Ada yang sudah, kalau yang di sini yang mulai dari anak-anak nih yang hadir ini, anak-anak di sini, anak saya terutama ya, itu sudah 12 tahun. Ada yang sudah 15 tahun, yang remaja tentunya ada 17 tahun. Bapak-bapak di sini ada yang sudah 70 tahun, ada yang sudah 70 tahun. Pak Haji Rahman berapa tahun kan? 60 berapa? 67 60 kan? 63 ini 63 akhir ini. Masya Allah ya. Jadi kalau sekarang ini pergantian, ada yang lahirnya di bulan Januari, berarti ini sudah ganti nambah tahunnya dari 51 menjadi 52, dari 50 menjadi 51 dan seterusnya. Kalau yang pasti hari kelahirannya di bulan Januari, ya bulan Januari. Jadi waktu yang berlalu ini sudah berlalu. Kemudian hari ini adalah hari sekarang ini yang kita sama-sama juga kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan dari waktu itu. Waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya sama, 1 kali 24 jam, sama. Mau siapa saja ya, apakah dia sebagai pejabat, sebagai rakyat, orang kaya, orang miskin, semuanya sama dikasih waktu yang sama, 1 kali 24 jam.
Nah, hanya sini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu dimensi-dimensi waktu. Ada waktu lailan, waktu malam, ada naharon, waktu siang, ada waktu sobahan, waktu pagi, ya, ada waktu masaan, sore. Kalau siang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna nahara ma'asya. Waktu siang itu adalah waktu yang digunakan untuk beraktivitas, mencari maisha, mencari kehidupan. Bahkan mohon maaf, ada yang sudah bangun mencari kehidupan itu mulai dari jam 2 pagi. Mulai jam 2 pagi. Kemana? Cari kehidupan. Entah di pasar, entah memang berangkatnya ibu kerja di kantor misalnya. Kalau di sini ada Mas Dede, ya, Mas Dede mungkin kerjanya jauh di sana. Mulainya ada yang berangkatnya mungkin pada sholat subuh, betul ya? Ya. Betul. Karena di sana mau tidak mau nggak peduli. Yang penting masuk jam kantor adalah jam 7 tek sudah ada di sana. Maka mensiasatinya pada sholat subuh sudah berangkat ke sana. Seperti itu. Ada yang sudah puluhan tahun, ada yang belasan tahun, seperti itu, melakukan bagaimana disiplinnya dengan waktu. Nah ini ya, jadi waktu itu sangat-sangat berharga. Maka kalau orang yang tidak menghargai waktu, itu kata orang bijak, itu bagaikan, mohon maaf ya, bagaikan bangkai berjalan, yang orang yang tidak bisa memakan waktu. Bahkan Allah katakan tadi, ya, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Semua manusia, innal insan, semua manusia akan mengalami kerugian. Ya, namanya rugi yang nggak untung. Rugi dalam apa? Rugi ketika dia diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tidak bermanfaat umurnya. Ya kan? Maka dalam hadis baginda Rasulullah SAW dikatakan bahwa tidak melangkah kaki seorang hamba nanti di yaumul kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama adalah tentang waktunya, tentang umurnya, digunakan untuk apa umurnya. Nah, karena waktu itu adalah kehidupan. Jadi tadi kalau orang yang sudah diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa umur itu digunakan? Kita lihat ada orang yang paling umurnya paling panjang, misalnya pejabat negara dulu namanya Fir'aun. Ya, Fir'aun itu 300 tahun, luar biasa. Sehingga dengan kesombongannya, kenapa? Karena pintar dan gak pernah sakit, ya, sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh sesamanya manusia. Nah itu sampai di sana. Jadi orang yang ya diberikan kepintaran, kemudian diberikan kemampuan yang lainnya, ya, kalau dia tidak merasa bahwa dirinya itu adalah Allah yang memilikinya, maka dia banyakkan dirinya menjadi Tuhan. Nah ini bahaya bagi kita. Maka insya Allah kalau kita sekarang ini kan rata-rata umurnya Rasulullah SAW sebagai barometernya yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, ini umurnya umat Nabi Muhammad, manusia akhir zaman. Pak, ada yang sekarang ini umurnya kalau di atas 60-70, yaitu persentasenya hanya sedikit, hanya 1-2, mungkin berbanding 1 berbanding 500 atau 1 berbanding 1000 bisa jadi. Tapi rata-rata kata Rasulullah umur umatku adalah 60 sampai 70 tahun. Itu rata-ratanya. Namanya rata-rata berarti kan rata-rata lebih banyak daripada yang tadi umuran. Ada yang 100 sekarang ada yang 120 juga ada. Bahkan di Lampung Tengah pernah ada yang saya dengar itu 125 tahun. Ya toh, 125 tahun. Bahkan di situ cucunya
cucunya meninggal. Ya, ini ada cerita di zaman Nabi Musa. Ada seorang cucu meninggal. Dia laporan kepada Nabi Musa, cucu saya meninggal. Gimana? Ya sudah, memang sudah waktunya. Dia nangis gak berhenti-berhenti. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, wahai nenek, cucumu berapa umurnya? 200 tahun. Dan neneknya berapa? Cucunya umurnya 200 tahun. Dia cucung ya kan? Ya neneknya tahun berapa? Berapa tahun? Berapa tahun? Lebih dari itu. Jadi umurnya umur Nabi, umur Nabi, kemudian umur umatnya pada waktu itu sangat-sangat panjang-panjang ya, sangat panjang-panjang. Nanti kata Nabi Musa, nanti ada umurnya umatnya Muhammad, umatnya akhir zaman itu 60 sampai 70 tahun. Dan mereka tidak kalah pemanfaatan umurnya dengan umur kita sekarang. Makanya dari kesedihannya si nenek tadi serta merta mendadak berhenti. Kenapa? Karena diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa umur dia sekarang ini sudah lebih dari 200 tahun, yang cucunya 200 tahun itu dipakai gunakan apa? Kan begitu. Makanya insya Allah usia kita ini yang sampai hari ini sudah diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu apakah kita esok, seminggu lagi, sebulan lagi dan seterusnya. Jalan kematiannya juga kita akan berbeda-beda. Yang jelas kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita inginkan. Kita membawa ya ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala umurku digunakan insya Allah. Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini proses kita ya, waktu yang kedua, waktu kita sekarang. Kita gunakan waktu demi waktunya itu kita gunakan untuk amal soleh. Makanya yang paling pantas malam hari ini ya sampai nanti ya katanya sampai nanti nggak tidur menunggu sampai jam 00 sampai jam 00 gitu ya, digunakanlah dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak cara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak. Ya bolehlah diawal-awali dengan membakar jagung. Ya nanti ya kita nanti setelah ini ke rumah kita masing-masing. Saya yakin sudah disiapkan semuanya. Ada yang sudah matang, ada yang mungkin masih mentah ya, nanti nunggu ini dibakar dan seterusnya ya. Kumpul-kumpul terutama dengan sanak keluarga di rumahnya kita masing-masing. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kita bisa bermuajahah ya, saling dalam rangka tadi watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jarang-jarang kan kita ketemu seperti ini. Dan memang ya pengajian kita ini ya seyogyanya itu setiap bulan itu ada 2 kali, yaitu pekan pertama dengan pekan ketiga. Alhamdulillah ini waktu yang tidak ya kita programkan ya, di luar program itu barangkali bisa kita laksanakan seperti ini. Ini waktu kita yang kedua. Waktu yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Nah, waktu yang akan datang inilah kesempatan pada kita. Semua rencana, semua program sudah kita susun dan seterusnya ya, tapi yang menentukan pada akhirnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Tapi ya manusia diberikan kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaikinya. Maka muncullah juga ajaran dari baginda Rasulullah SAW. Kalau hari ini lebih jelek, tidak bagus daripada hari yang kemarin, maka kita termasuk yang celaka. Ya, termasuk yang celaka. Hari ini ya dengan hari yang kemarin itu sama, itu kita merugi. Nah, itu merugi. Nah, oleh karena itu kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya nanti berapa tahun lagi ke depan. Nah, itulah dalam rangka untuk memperbaiki sambil mengevaluasi. Yang belum baik dulu
baik itu dari sisi satu ya ketakwaannya, keimanannya, kesolehannya, kejujurannya dan seterusnya diperbaiki. Kenapa? Karena kita nanti semua kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala fardan ya, sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan amal kita sewaktu hidup kita di dunia. Maka waktu yang akan datang inilah ya satu-satunya adalah waktu untuk memperbaiki segala kesolehan kita. Jangan sampai kita tadi tertipu dengan dua hal ya. Kebanyakan manusia aksarunas maghburun, tertipu dengan dua hal. Yang pertama adalah tertipu dengan waktu sehat, gitu, dengan waktu sehat. Yang kedua, manusia tertipu dengan waktu yang senggang, waktu kosong. Nah gitu. Waktu sehat disuruh sholat, disuruh bersedekah, ya. Padahal waktu itu hartanya luar biasa banyaknya, Nah, tapi ketika dia mulai sakit, nah, baru dia mau sholat, ya susah. Ya toh, mau tegak saja susah kalau mau udah sakit makin gitu ya, susah. Sholatnya sudah mau aja pada linu-linu, ya yang sering linu-linu, baru terpikir di situ. Ataupun ya mungkin sudah tua mau belajar sholat, ya susah juga. Nah, gitu. Makanya manfaatkan waktu kita saat sekarang ini, mumpung lagi sehat, mumpung lagi kaya, dan mumpung kita masih muda sebelum datang tua, jaga itu. Dan waktu kosong, ya waktu kosong ini, itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya istirahat itu adalah mengganti sesuatu kegiatan satu dengan kegiatan yang lain, namanya istirahat. Makanya kan jelas ayatnya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila ya kamu sudah menyelesaikan suatu aktivitas, suatu program sudah selesai, maka segeralah kamu berganti dengan kegiatan yang ya. Jadi jangan kita digunakan kebanyakan untuk ya waktu yang tidak berguna. Nah inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebanyakan orang yang merugi adalah orang tadi yang tertipu minimal dengan dua hal tadi, adalah waktunya sehat, ya tidak digunakan kesehatannya untuk bermanfaat baik untuk dirinya, untuk orang lain, untuk keluarga dan seterusnya. Dan waktu yang kosong ini, banyak waktu kosong kita malah digunakan untuk yang tidak baik atau tidak bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, ini saja mungkin barangkali karena waktunya sudah jam 9 ini, ya kita sama-sama kita berdoa, kita doa selamat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pergantian ya pada malam hari ini, pergantian waktu ini, waktu itu adalah terus berjalan ya. Insyaallah kita yang pertama minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keselamatan hidup kita di dunia ya. Mungkin ya kita semuanya sama-sama ya akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua adalah juga diberikan keberkahan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu rizki ilmu, rizki harta, termasuk juga anak yang soleh dan solehah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana
وذنوب آبائنا وأمهاتنا وجدائنا وجداتنا وأساتذتنا ساتذاتنا ومشايخنا ولأئمة المسلمين وعامتهم برحمتك يا أرحم الراحمين خصوصا إلى أئمة المصلين والجنة كلهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجل الرحمة والمغفرة على أهل صلاة الجنة اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم طهر قلوبنا من الحسد والرياء والغش والكبر والسمعة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حاول علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon kepada semua jamaah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza nasru minallahi wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.